Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Nur Ainingsi dengan NIM 125251008 dari Prodi Akuntansi semester 1. Kali ini aku akan menjelaskan hasil tugas aku, yaitu membuat chart of account dari laporan keuangan PT Kebayoran. Daftar chart account PT Kebayoran. Kode akun 1-0000 yaitu aset, merupakan kelompok akun real atau akun neraca berupa harta yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai yang bermanfaat. Diberi kode akun nomor 1 karena merupakan akun utama dan sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kode akun 1-1000 yaitu aset lancar, merupakan aset yang dapat direalisasikan atau dapat habis dalam waktu 12 bulan atau 1 periode. Karena dapat direalisasikan lebih cepat, maka diberi kode 1-1. Kode akun 1-1100 yaitu kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai perusahaan, sedangkan setara kas adalah suatu yang dapat menjadi uang tunai, seperti uang di bank dan obligasi. Alasan akun ini memiliki kode akun 1-1100 karena aset ini dapat direalisasikan paling cepat karena memiliki likuiditas paling tinggi. Kode akun 1-1101 yaitu kas, merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan. Kas merupakan aset dengan likuiditas paling tinggi karena berbentuk uang tunai. Kode akun 1-1102 yaitu bank, merupakan uang yang dimiliki perusahaan yang disimpan di rekening bank. Likuiditasnya tinggi tetapi bukan berbentuk uang tunai. Kode akun 1-1200 yaitu piutang usaha, merupakan piutang yang timbul karena penjualan produk oleh perusahaan. Akun ini termasuk akun yang mudah direalisasikan menjadi kas dan dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Kode akun 1-1300 yaitu piutang lain-lain, merupakan piutang yang timbul bukan karena penjualan produk oleh perusahaan. Akun ini untuk mengurangi resiko tidak tertagih karena bukan berasal dari penjualan produk. Kode akun 1-1400 yaitu persediaan, merupakan stok barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau untuk kegiatan produksi. Alasannya mengetahui jumlah stok yang masih tersedia. Kode akun 1-1500 yaitu pajak dibayar di muka, merupakan kas yang digunakan untuk membayar pajak yang akan datang atau belum jatuh tempo dan biasanya pajaknya ditagih per bulan. Karena perusahaan belum sepenuhnya berutang pajak, maka digolongkan ke dalam aset. Kode akun 1-16000 yaitu aset lancar lainnya, merupakan aset yang dapat direalisasikan dalam waktu 12 bulan tetapi tidak termasuk dalam kelompok akun utama seperti kas dan piutang. Meskipun bukan akun utama tetapi masih bisa dikonversi menjadi uang tunai dalam kurun waktu 12 bulan. Kode akun 1-2000 yaitu aset tidak lancar atau aset tetap, merupakan aset yang tidak dapat direalisasikan atau tidak dapat habis dalam waktu 12 bulan. Akun ini memiliki likuiditas rendah karena digunakan untuk operasional perusahaan bukan untuk dijual. Kode akun 1-2100 yaitu peralatan, merupakan aset yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan berupa benda-benda seperti peralatan kantor, dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Akun ini merupakan aset tidak lancar karena dapat digunakan berulang kali karena bukan benda habis sekali pakai. Kode akun 1-2101 akumulasi penyusutan peralatan, merupakan akun kontra yang akan mengurangi nilai dari peralatan. Karena seiring waktu nilai peralatan akan menyusut sehingga membutuhkan akun akumulasi penyusutan untuk menghitung nilai sebenarnya. Kode akun 1-2200 yaitu bangunan dan infrastruktur,
merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Digunakan setiap waktu untuk mencapai kegiatan operasional perusahaan. Kode akun 1-2201 yaitu akumulasi penyusutan bangunan dan infrastruktur, merupakan akun kontra yang akan mengurangi nilai ekonomi dari bangunan dan infrastruktur. Karena seiring waktu, bangunan dan infrastruktur akan mengalami kerusakan sehingga mengurangi nilainya, maka dibutuhkan akun akumulasi penyusutan bangunan dan infrastruktur. Kode akun 1-2300 yaitu mesin, merupakan alat yang menghasilkan produk berdaya jual bagi perusahaan, memiliki manfaat bagi perusahaan, dan memiliki nilai ekonomi yang lama. Kode akun 1-2301 yaitu akumulasi penyusutan mesin, merupakan akun kontra yang akan mengurangi nilai ekonomi dari aset mesin. Karena seiringnya waktu, nilai ekonomi mesin akan berkurang, maka dibutuhkan akun akumulasi penyusutan mesin. Kode akun 1-2400 yaitu kendaraan, merupakan aset perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dalam mendistribusikan produk. Dengan adanya kendaraan, tujuan perusahaan untuk mendistribusikan produk dapat tercapai. Kode akun 1-2401 yaitu akumulasi penyusutan kendaraan, merupakan akun kontra yang akan mengurangi nilai ekonomi dari kendaraan. Dengan seiring berjalannya waktu, nilai ekonomi kendaraan akan berkurang, maka dibutuhkan akun akumulasi penyusutan untuk menyesuaikannya. Kode akun 1-2500 yaitu pajak tangguhan, merupakan pajak yang kewajibannya ditangguhkan sampai batas waktu tertentu karena membayar pajak lebih awal atau sebelum waktunya. Karena dibayarkan sebelum waktunya, sehingga pajak belum menjadi kewajiban atau beban. Kode akun 2-0000 yaitu liabilitas, merupakan kelompok akun real atau neraca yang merupakan utang yang timbul karena peristiwa masa lalu oleh perusahaan kepada pihak lain. Liabilitas diberi kode akun nomor 2-0000 karena dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, urutannya kedua. Kode akun 2-1000 yaitu utang jangka pendek, merupakan utang yang pelunasannya kurang dari 1 periode. Karena pelunasannya kurang dari 1 periode, maka akun utang jangka pendek lebih diprioritaskan daripada utang lainnya. Kode akun 2-1100 yaitu utang usaha, merupakan utang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada distributor yang penerimaannya secara kredit. Karena utangnya berkaitan dengan usaha dan merupakan akun utang jangka pendek, maka utang ini lebih diprioritaskan agar perusahaan dapat membayar tepat waktu. Kode akun 2-1200 yaitu utang pajak, merupakan utang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap negara. Utang ini berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan wajib dibayar sebelum jatuh tempo. Kode akun 2-1300 yaitu uang muka penjualan, merupakan uang yang diterima perusahaan tetapi produk masih dalam proses distribusi menuju konsumen. Karena produk belum diterima konsumen, tetapi uangnya sudah masuk ke dalam kas perusahaan. Kode akun 2-1400 yaitu liabilitas sewa jangka pendek, merupakan utang sewa yang jangka jatuh temponya 12 bulan atau 1 periode. Karena jatuh temponya 12 bulan, maka harus diprioritaskan agar keberlangsungan perusahaan tidak terhambat. Kode akun 2-1500 yaitu liabilitas sewa beli jangka pendek, merupakan utang sewa yang terdapat pilihan untuk membeli aset yang disewa pada akhir periode dengan jangka waktu jatuh tempo 12 bulan atau 1 periode. Karena ada pilihan untuk membeli aset, maka perusahaan juga harus membayar cicilan sampai jangka waktunya. Kode akun 2-1600 yaitu utang lain-lain, merupakan utang yang dimiliki oleh perusahaan tetapi tidak termasuk ke dalam utang usaha dan utang pajak.
Karena untuk mencatat utang yang tidak termasuk ke dalam utang usaha dan pajak, sehingga utang lainnya dapat terhindar dari keterlambatan membayar. Kode akun 2-2000, yaitu utang jangka panjang, merupakan utang yang pelunasannya lebih dari satu periode. Karena jatuh temponya lebih dari satu periode, maka dilakukan pencatatan untuk mengetahui keberlanjutan utang. Kode akun 2-2100, yaitu liabilitas sewa jangka panjang, merupakan utang sewa yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu periode. Karena sewanya jangka panjang, maka pembayaran atau pelunasannya akan dilakukan di masa yang akan datang ketika satu periode telah dilewati. Kode akun 2-2200, yaitu liabilitas sewa beli jangka panjang, merupakan utang sewa berupa cicilan untuk membeli aset dengan jangka waktu pelunasan lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu periode. Akun ini timbul karena kewajiban perusahaan untuk melunasi cicilan aset yang disewa. Kode akun 2-2300, yaitu liabilitas imbalan pasca kerja, merupakan utang yang dimiliki perusahaan kepada karyawan yang sudah berhenti bekerja. Akun ini dibuat karena terdapat hak-hak karyawan yang sudah berhenti seperti tunjangan pensiun yang harus dibayar oleh perusahaan. Kode akun 3-0000, yaitu ekuitas, merupakan kelompok akun real berupa modal pemilik seperti uang atau aset lain yang disetorkan ke perusahaan sebagai modal. Diberi akun nomor 3-0000 karena dalam persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, urutannya ketiga. Kode akun 3-1000, yaitu modal saham, merupakan modal yang dihasilkan oleh perusahaan dengan menjual saham kepada investor. Portofolio saham yang diperdagangkan oleh perusahaan akan memperoleh kas yang berguna sebagai modal. Kode akun 3-2000, yaitu pengambilan saham, merupakan penarikan saham atau penarikan modal oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham menjual atau menarik sahamnya sehingga kas perusahaan berkurang. Kode akun 3-3000, yaitu ikhtisar laba rugi, merupakan akun sementara yang digunakan saat membuat jurnal penutup untuk akun-akun nominal. Karena saldo akun nominal bersifat sementara dan tidak dibawa ke periode berikutnya, maka ikhtisar laba rugi digunakan agar saldo akun nominal menjadi nol di akhir periode. Kode akun 4-0000, yaitu pendapatan, merupakan akun nominal atau akun laba rugi berupa pendapatan yang dihasilkan karena adanya jual beli atas produk perusahaan sehingga menambah aset. Diberi kode akun nomor 4-0000 karena di laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, pendapatan ditulis lebih dulu sebelum beban. Kode akun 4-1000, yaitu pendapatan usaha, merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dari kegiatan sumber utama pendapatan. Pendapatan usaha merupakan sumber utama penghasilan perusahaan yang menentukan laba atau rugi. Kode akun 5-0000, yaitu beban, merupakan kelompok akun nominal atau akun laba rugi berupa biaya yang timbul karena kegiatan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan. Diberi kode akun nomor 5-0000 karena dalam laporan laba rugi, akun beban ditulis setelah akun pendapatan. Kode akun 5-1000, yaitu beban usaha, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan utama operasional perusahaan. Akun ini dibuat untuk mengontrol biaya usaha yang dikeluarkan perusahaan sehingga mudah menentukan laba atau ruginya perusahaan. Kode akun 5-2000, yaitu beban pajak, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak kepada pemerintah dalam satu periode. Akun ini digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada negara sehingga mengurangi kas perusahaan dan memudahkan dalam menentukan laba atau ruginya perusahaan.